Foodies pecinta mie, makan receh punya referensi ciamik buat kalian. Bukan mie sembarang mie, tapi ini mie spesial. Kebanggaannya Foodies cabang Cempaka Putih kayaknya. Bukanya setiap pukul 4 sore Foodies. Wih sama bareng Asli Joe. Langsung kita serbu. Halo Foodies, sekarang saya lagi pengen nyari lagi nih makanan yang walaupun harganya receh tapi rasa enggak recehan. Nah, di belakang saya ini udah ada mie daleman. Astaga, ini unik banget dari namanya, bikin saya penasaran kira-kira mie daleman ini apa ya. Ayo ikut saya pengen makan mie daleman. Foodies, urusan olahan mie, Indonesia tuh emang juaranya. Mie instan aja enak, bahkan berkali-kali diakui sebagai mie instan terlezat di dunia. Wow nggak tuh? Pantas ya fansnya banyak banget. Udah enak, wangi, harganya receh lagi. Makanya pasti banget dong sama anak kos di tanggal tua, ya kan? Nah, biar sensasi makan mie instan gak gitu-gitu aja nih, warung mie yang satu ini level up penyajian mie instan loh. Dipakein topping yang gak biasa, pakai aneka jeroan mulai dari babat, usus, dan paru yang diolah dengan bumbu dan rempah spesial sampai empuk. Ayo, Foodies di rumah pasti langsung pengen kebut kesini kan? Di mana, Mas? Hah? Serius? Wah, saudara gua nih Foodies. Betelnya orang Ambon. Wah, biasanya kalau misalkan sama orang Ambon ketemu dan sambil ngapain aja, itu harus sambil nyanyi. Jeroan yang sudah direbus dan matang dipotong-potong Foodies lalu digoreng sampai empuk. Panas nih ya ini Foodies minyaknya. Hati-hati jangan sampai kena salam tempel nih. Glowing enggak yang ada perih ya kan? Semangat Atli, you can do it. Saya aja. Uts. Aduh. Bahaya nih Foodies. Wih. Mas aja lah. Nyerah kalau gini. Aduh. Bahaya Foodies. Kita kayak diserang dari dalam wajannya. Kalau udah matang dan berubah warna, angkat dan tiriskan. Oh ya, anyway nih Foodies, jeroan itu kan emang kontroversial banget ya. Ada yang demen pakai banget, ada yang juga ogah banget. Sampai-sampai nih dulu pas zaman kolonial, jeroan masuk dalam daftar hitam perdagangan bahan makanan loh. Ya karena dinilai tidak sehat. Ih segitunya ya. Ya udah sih lanjut kita bikin minyak quick mie to mie spesial. Bikinnya gampang banget Foodies. Masak bawang putih, telur yang tadi kocok, bumbu kaldu dan juga air. Nah setelah mendidih, masukkan mie yang sudah direbus, kecap dan sambal juga jangan sampai lupa nih. Oke deh, tunggu sampai airnya surut, tapi jangan sampai kering banget ya. Kemudian kita angkat selagi masih basah. Oke Foodies, ini dia mie tumis jeroan campur. Tadi udah gue buatin spesial dan sekarang mau lanjut. Ini kita mau bikin menu berikut. Mie nyemek mozzarella ya. Mie nyemek merupakan perpaduan mie godok dan mie goreng Foodies. Sedikit kuah dengan tekstur kental menjadi ciri khasnya. Rasanya juga khas banget loh, ada manis dan ada gurih. Paling pas dinikmati selagi masih ngebul. Nah kalau ditambahin topping mozzarella, aduh kira-kira gimana tuh ya rasanya? Ih pinisirin gak sih? Nah proses bikinnya sama kok kayak mie tumis spesial Foodies. Cuma kalau mie nyemek itu kuahnya lebih sedikit aja dan ada tambahan bumbu lain sebagai racikannya. Oke Foodies, ini dia udah ada dua menu yang akan saya cobain. Ini ada mie tumis daleman campur dan ini mie nyemek toppingnya pakai mozzarella hasil karya aku sama Mas Juna tadi. Langsung aja gimana rasanya, ikutin terus. Let's go! Foodies, kalau nggak mau digabung jeroan sama mie-nya, boleh kok tinggal request dipisah. Atau kalau nggak demen sama jeroan, tinggal order aja mie tanpa daleman gitu ya bilangnya, oke? Sip Foodies, semua menunya udah ready, waktunya kita makan. Asik! Aduh, Atli Joe makannya lahap bener sih, apa nggak ngiler nih kayaknya yang ngeliatin kita ya Foodies? Walaupun mie instan, tapi rasanya udah nggak kayak mie instan. Karena tadi juga udah sempat dimasukin kaldunya. Yes, meski bikinnya dari mie instan, bumbunya nggak nyerah tuh sama si bumbu kemasan bawaan mie instannya aja. Diracik lagi dong Foodies biar ngeblend sama aneka topping jeroan yang rasanya dominan gurih.
Jadi kalau misalkan kalian yang suka pedas bisa requestnya sambalnya banyakin. Nah, kalau jeroannya ngomong-ngomong gimana nih? Tadi kayaknya bumbunya bedok banget ya, apalagi pakai digoreng dulu. Aduh, fans jeroan garis keras, mana tahan kita ngeliatnya nggak sih? Oke foodies, ini yang bikin mantep itu karena toppingnya, dalemannya tadi itu. Jadi ini ada usus, ada babat sama paru. Ternyata kalau misalkan kayaknya tadi udah dipakein bumbu dulu sebelum digoreng dan disatuin gini, juga mantap ya ternyata. Lanjut, ini nih yang paling ditunggu foodies, mie nyemek mozzarella. Dipandang aja udah berasa ya enaknya foodies. Nah foodies, ini dia menu kedua. Saya juga penasaran sama menu yang satu ini karena ini tuh mie nyemek, mie instan, tapi toppingnya dipakein mozzarella. Gimana rasanya? Let's go. Kita coba. Ini karena minyak panas, jadi mozzarellanya tuh langsung udah meleleh gitu di atasnya. Bener kan? Meski paduannya unik tapi rasanya nyatu banget di lidah. Mozzarella yang asin dan creamy cocok banget nih sama mie instan yang kaya akan rasa. Bener-bener jamuan sultan nih foodies buat lidah kita. Mantul! Walaupun ini nggak ada topping dalemannya itu, tapi mozzarellanya tetap bikin jadi gurih gitu loh, foodies, mie-nya. Tuh, mulai meleleh. Mantep banget ini. Aduh, yakin nih foodies nggak mau gercep limpir ke sini. Itu mozzarellanya udah manggil-manggil tuh. Nah sekarang gimana kalau kita cobain mie sama toppingnya dipisah? Apa masih sedap nggak ya? Gurih dari babat, usus, sama paruhnya ketemu ini rasa khas mie instan. Itu mantep banget. Wih, fix deh yang suka jeroan wajib mampir nih. Nah buat yang nggak suka, jangan langsung skip dong. Coba icipin dulu sepotong, kan katanya nggak kenal maka tak sayang ya foodies. Lagian gini-gini jeroan itu sebenarnya kaya akan vitamin loh foodies. Ya, ada vitamin B12, folat, zat besi, dan juga protein baik. Asal ngolahnya bener dan juga makannya nggak kalap nih, nggak bakalan ngundang penyakit kok foodies. Nah pecinta jeroan, pecinta mie atau yang mau PDKT sama nikmatnya jeroan, cobain ya rekomendasi makan receh yang satu ini. Makan-makan seru kayak gini, emang coba ada di makan receh. Harganya receh, tapi rasanya nggak recehan. Mantep banget. Foodies, kuliner negara pos 62 emang gak ada matinya. Dari Sabang sampai Merauke, semua makanan punya ciri khasnya masing-masing. Rempah yang kaya, identik dengan masakan Padang, ya kan? Percampuran bumbu ala Tionghoa, identik dengan kuliner Kalimantan Barat. Tapi kalau yang punya cita rasa legit, wah udah jelas dong Jogja dan Jawa Tengah ya yang punya foodies. Biarpun manisnya bikin kebayang-bayang, siapa nih yang justru malah gak suka sama kuliner Jogja? Wah, tenang-tenang, maka Receh punya solusinya kok buat kalian. Kuliner Jogja yang satu ini rasanya udah dimodif biar masuk di semua lidah dan dijamin tetap enak foodies. Lalu ini tempe cabai hijau. Jadi tempe cabai hijau. kalau gudeg kan udah ada manisnya ya. Udah Kalau ini manisnya. ada gurih-gurihnya gitu loh. Ada gurih-gurihnya. Ya, jadi nggak semuanya manis. Nah ini nih foodies penyeimbang rasa manis dari gudeg. Dalam seporsi gudeg, tempe cabai hijau yang memiliki cita rasa gurih pedas ini gak boleh absen. Biar rasa gudegnya tuh masuk di lidah orang Jakarta. Ini krecek, ini identik banget kalau ada gudeg pasti sambungannya temennya krecek. Betul, krecek itu Dari Kulit. ya. kulit sendal ya, kulit sapi. Widih, krecek dan juru masaknya aja diimpor dari Jogja loh. Pasti masih terasa banget ya otentiknya foodies. Dan gak boleh sembarangan, krecek yang digunakan pada gudeg ini beda dari kerupuk kulit yang biasa dicemil loh foodies. Harus menggunakan krecek yang terbuat dari kulit kerbau biar teksturnya gak hancur ketika dimasak lama.
Pilihan lauk gudeg di sini nggak jauh beda nih dari gudeg-gudeg tradisional, mulai dari telur pindang, tahu tempe bacem, sampai opor ayam. Biarpun terkesan simple, memasak aneka lauk ini memakan waktu yang lama loh foodies, karena menggunakan ayam kampung jantan, jadi butuh waktu 4 jam nih sampai opornya siap buat dihidangkan. Oke, baiklah kalau begitu Mbak Kiki, nggak usah pakai lama-lama. Saya mau langsung cobain menu andalan gudeg Jogja rasa Jakarta ini. Oke? Boleh. Cus. Untuk seporsi gudeg di sini, foodies bebas pilih paketnya sesuai dengan lauk yang diinginkan. Mulai dari paket seharga Rp20.000 sampai yang paling komplit seharga Rp40.000. Dengan tambahan sambal, komplit sudah gudeg Jogja rasa Jakarta ini foodies. Semua rasa bisa didapetin dalam sepiring gudeg. Nggak cuma manis doang loh, kayak janji dia tuh. Si krecek ini. Nasinya sendiri ada santannya. Jadi emang lebih manis. Enak banget. Kita coba ya. Ini nangka-nangka muda. Nggak tahu sih, aku kurang ngerti bumbu jelasnya gimana nangka ini, cuman memang manis. Dan entah kenapa tadi pas penyajian diambil lebih dulu baru disiram sama kuah, biar mungkin nggak keganggu kali ya rasa manisnya. Namanya juga perpaduan gudeg dengan cita rasa Betawi. Nasinya dibikin kayak nasi uduk dengan campuran santan. Unik ya? Apalagi ketemu sama krecek super juicy dengan kuah santan yang nikmat. Wih, gurih dan manisnya serasi bingit. Enak pedes, jadi emang masakan Jogja itu rasanya berbeda kalau nggak dimasak sama pionir ya, sama orang Jogja sendiri. Ini membuktikan bahwa dia paham betul rasa yang dibutuhkan di gudeg. Enak banget. Lihat deh ayamnya, tuh, gampang banget copot. Lembut. Sementara ayam kampung itu keker seharusnya, keras kulit dagingnya. Tapi ini lembut banget. Proses masak yang berjam-jam emang terbukti nggak fail ya foodies. Tekstur ayam kampung yang jauh lebih alot dibanding ayam negeri aja bisa sampai selembut ini loh. Begitu ditarik tuh auto lepas dari tulangnya. Wih, lazis abis. Oke, kita cobain tempe bacemnya. Warnanya sampai ke dalam. Tuh, meresap. Dapat banget rasa gudegnya. Tempe bacem memang harus begini rasanya, manis sampai ke dalam-dalam dan agak juicy, lembut. Biarpun didominasi oleh rasa manis, termasuk dari lauk tahu dan tempe bacemnya, rasa gurih dari gudegnya tetap terasa nendang. Dijamin manisnya nggak bikin enek kok, apalagi kalau sambil ngeliatin Onci makan begini ya. Overall semuanya enak banget. Ayamnya empuk banget, tempe, tahunya semuanya meresap dengan apik, dengan enak, dengan nggak berlebihan. Nah ini nih yang baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nah, foodies, saya udah dapat nih makanan pedasnya untuk sore hari ini. Tahu gejrot Cirebon, oke? Langsung aja kita cobain ya. Gue pingin tantang nih abangnya nih, ada cabai banyak nggak dia, ya? Oke? Bang, pesen tahu gejrot dong, yang pedas. Nih, saya bawa cabai rawit dari rumah. Ngapain bawa cabai sendiri? Di sini juga banyak cabai loh. Kalau mau saya tuangin semua. Loh. Wah. Loh, Wah, foodies, kayaknya saya salah nantang orang nih. emang mau buat cabai yang berapa? Ntar dulu, Berapa? ada level berapa? Tuh ada bacaannya tuh, level 1. Ada dari 1 sampai 10, 200 cabai. Foodies, Yogi salah nih nantangin orang. Tahu gejrot Cirebon ini justru nyediain banyak cabe. Nggak tanggung-tanggung ya, cabenya segambreng. Kalau cabai yang Yogi bawa sih nggak ada apa-apanya tuh. Gimana nggak banyak coba? Tahu gejrot yang satu ini bisa diatur tingkat kepedasannya dari level 1 sampai 10. Level 1, 10 cabai. Sampai level 10, 200 cabai. Wih, amazing nggak tuh? Jadi gimana nih? Mau cobain yang berapa cabai nih, Gi? Gimana kalau tantangin sampai 70 cabai? Nih, abang-abang tahu gejrot
Nantangin banget nih. Deal, ayo. Oke. 70 cabai level 7. Hari ini, sore ini, gua Yogi Tama bakalan makan tahu gejrot Cirebon. Abangnya ini dengan cabai 70 cabai. Oke, cabai rawit nih. Serius nih Gi? Ih gokil abis ini mah. Yogi terima challenge dari Bang Deddy buat makan tahu gejrot dengan 70 cabe. Waduh, ngeri-ngeri sedap ini mah foodies. Coba saya cobain ngulek boleh ya? Boleh. Boleh. Pada dasarnya sih, tahu gejrot Cirebon ini menggunakan bumbu yang sama dengan tahu gejrot lainnya dalam racikannya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Lalu diulek-ulek sampai hancur dan bercampur jadi satu. Tapi ngomong-ngomong ulekannya Yogi kok nggak halus-halus ya? Nah, ternyata. Lama banget sini nah. Ntar dulu. Aduh. Lamaan itu mah. Coba gimana ngulek Ini nih caranya, ngulek Pak. yang benar. Nih, saya aja pakai tangan kiri cepet banget nih. Bang Deddy udah profesional, saya baru. Tuh sampai nggak sabar deh tuh ya si Bang Deddy. Malum aja ya Bang, namanya juga masih amatiran. Oh ya foodies, yang membedakan lagi nih antara tahu gejrot Cirebon dengan tahu gejrot yang lain, yakni ada pada tahunya foodies. Tahunya asli dikirim langsung dari Cirebon. Dari warna dan ukurannya aja terlihat beda ya dengan tahu gejrot yang lain. Tahu gejrot Bang Deddy ini punya kulit tahu dengan warna coklat kekuningan. Tekstur kulitnya pun juga halus dan lembut. Ini saya motong tahunya bener nggak sih? Agak salah sih, soalnya pelan banget gitu. Sini kalau sama saya dah. Oke, sekali lagi coba. Gini ya. Tuh, gimana sih? Nah, sini Coba. dah saya. Gini nih caranya. Ini satu, kedua, kayak gini dah. Beda sama pro, ya kan? Sama amatir saya beda. Tuh. Wow. Nah, foodies, jadi setelah kita ngulek cabenya, tahunya juga dipotong-potong, sekarang kita masukin si air apa? Air gula asam. Air gula asamnya. Oke. Nah, yang bikin rasa kuahnya ini sedep banget karena menggunakan gula asam. Jadi bukan pakai cuka ya foodies. Udah gitu Bang Deddy ini nggak pelit sama kuahnya. Sepiring besar ini dikasih kuah hampir penuh loh. Sejak tahun 2010, Bang Deddy mulai membuka usaha tahu gejrotnya ini foodies. Mulai dari jualan keliling, hingga akhirnya sekarang bisa sewa tempat sederhana. Karena semakin ketatnya persaingan usaha kuliner jadul dengan kuliner yang kekinian nih, akhirnya Bang Deddy punya ide bikin konsep tahu gejrot level pedas ini biar anti mainstream. Dan usahanya berhasil foodies, tahu gejrot Cirebonnya laku keras. Akhirnya jadi penasaran nih gimana ya rasanya makan tahu gejrot dengan 70 cabe. Wih. Foodies, itu 70 cabe sih. Ini first time saya makan tahu gejrot dengan 70 cabe. Oke, langsung aja kita cobain ya. Wah, first time nih Yogi makan tahu gejrot pakai 70 cabai foodies. Suapan pertama sih masih aman ya, tapi baru kunyahan pertama udah bikin lidah meleleh tuh kalau ngeliat biji cabenya yang melotot tuh foodies. Oke. Ini sih pedasnya berasa banget. Mohon maaf kalau misalnya saya agak sedikit susah ngomong. Ada pedas banget. Aduh. Dan tadi ini air apa, Mas? Air gula asamnya berasa banget. Jadi air gula asamnya ini tuh menambah cita rasa si tahu gejrotnya ini. Jadi setidaknya menghilangkan rasa pedesnya itu loh, cabai rawitnya ini. Benar banget tuh, kuah gula asamnya ini cukup mengurangi rasa pedasnya. Apalagi ada sensasi asam yang bikin segar dari kuah gula asamnya ini nih foodies. Diseruput makin mantap. Oh ya foodies, ada yang tahu nggak kenapa dinamakan tahu gejrot? Nah katanya sih karena nih pada zaman dulu penjualnya punya kebiasaan menyimpan kuah gula asam menggunakan botol. Nah ketika dituang nih ada suara jerot-jerot gitu tuh foodies. Dari situlah mulai dia disebut tahu gejrot.
By the way, kayaknya Yogi mulai kewalahan tuh sama rasa pedas tahu gejrotnya tuh foodies. Kita ceki-ceki ya. Bang, air dong bang. Dah, bang, air. Bang Det, tar dulu Bang Det. Oke, break dulu. Tapi aku nggak mau kalah nih. Aku harus habisin itu. Nah kan, mulai nggak kuat tuh Yogi. Buat foodies yang mau coba tahu gejrot Cirebon ini, sesuaikan ya dengan kemampuan perut kalian, oke? Jangan sampai mau gaya-gayaan pakai cabai level tinggi, tapi perutnya nggak kuat. Ini pakai yang level 2 aja. Aduh, Budis. Bener, aku bener-bener nggak sanggup. Jiwaku udah meronta-ronta. Ternyata dalam lagu deh ya. Ini sih bener-bener dah nggak sanggup. Wah, Bang Deddy emang pengertian banget deh ya. Kalau cuma yang level 2 dengan 20 cabai sih kecil nih buat Yogi. Sikat lagi. Nah, kalau yang ini bisa lebih dinikmati nih rasa tahu yang bercampur dengan kuah gula asamnya foodies. Selain dari kuahnya, tahunya juga juara banget loh. Nggak sia-sia ya dikirim langsung dari pabrik di daerah Cirebon. Si tekstur tahunya ini dia lembut, nggak keras, apalagi disiram sama air gula Jawa ini. Nah, cara nikmatin tahu gejrot itu ada dua foodies. Tim yang lebih suka langsung makan tahu gejrot tanpa direndam di kuahnya. Dan yang satu lagi, tim yang lebih suka tahunya kerendam kuah gula asam sampai ngeresep banget ke dalam tahunya. Nah, kira-kira foodies suka yang mana nih? Bang Det, ini baru nih pas nih levelnya. Saya sanggup nih. Tapi saya mengakuin kekalahan saya sih sama Bang Deddy. Saya nggak sanggup. Ya penting saya udah nyobain tuh level 7 tahu gejrot Bang Deddy. Kali ini Yogi kalah sama challenge yang dikasih sama Bang Deddy nih. Tenang, jangan kuciwa Gi. Keselamatan perut lebih penting, ya kan foodies? Nah, buat foodies yang penasaran juga kepengen nih cobain tahu gejrot Cirebon ini, cukup siapin budget mulai dari 8.000 aja. Asli super receh kan foodies? Oh ya, kalian bisa datang aja ya langsung di sekitaran Bundaran Kecapi, Jati Asih, Bekasi. Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasanya nggak recehan. Sekali lagi nih. Mantap. Foodies, sore ini lagi BM makanan lengkap nih, antara protein goreng juga tumis-tumis sayuran yang nggak cuma bikin kenyang doang tapi juga lazis. Nah, kebetulan Aang lagi di daerah Ragunan nih foodies, katanya sih ada makanan Sunda yang wajib banget buat diicip. Apa iya? Coba deh kita cek-cek kuy. Foodies, tuh jengkolita foodies. Dan ya kalau udah lihat jengkol sama lalapan yang banyak banget seger-seger kayak gini, ini mohon maaf nih, ini berhubung kita deket Ragunan, ini bukan buat makan hewan foodies ya, ini buat lalapan. Tuh lalapannya banyak banget. Mantap nih, kita datang ke tempat yang tepat foodies. Sajian makanan di sini macam-macam banget, mulai dari protein hewaninya, sayuran, sambal, sampai lalapnya lengkap pisan. Nah, ada yang nggak boleh dilewati nih, yakni burung dara. Kita ambil satu ya. Bebek goreng juga kayaknya menarik nih. Terus sate-sateannya juga udah manggil tuh foodies. Gaskin lah, kita sikat semuanya ya. Gak ketinggalan nih tempe dan tahunya juga. Ih, kalap deh. Oke foodies, kelar milih-milih yang bikin lapar mata, langsung kita eksekusi ya foodies. Kita goreng semuanya, yang garing ya kan. Foodies, nah di sini selain ungkepan gorengannya nih yang banyak, ini nih ada sayur-sayurnya yang unik-unik foodies. Nih, ini ada tumis jantung pisang foodies. Wah, kalau jantung hatiku pasti lagi nonton Makan Receh nih foodies. Terus ada tumis bunga pepaya, kulit melinjo. Wah, unik banget sih ini. Satu lagi yang nggak boleh kelewatan nih foodies, apalagi ketinggalan, yakni zengki alias jengkol. Gaskan lah. Aneka
Nah, sambal di sini juga mantep punya. Ada sambal hijau, terus sambal merah. Eits, ada yang ketinggalan nih, lalapan foodies. Ada daun popohan, selada juga timun. Mumpung gratis, kita ambil yang banyak ya. Nih lalapannya udah siap, sambal-sambal tumisan udah siap. Ini kayaknya udah matang nih. Udah matang belum Pak? Oh, pas foodies. Aang nih emang gesit banget kalau masalah makanannya foodies. Gak masalah tuh ambil-ambil sendiri. Sampai potongin timun aja juga sendiri loh tadi. Bisa nih Kang direkrut kayak jadi asistennya Kang di Gerobak Sunda. Makanan Sunda emang selalu berasa nikmat. Meski sajiannya simple banget ya foodies, tapi bikin nagih. Sambelnya, lalapannya, apalagi aneka sajiannya dipasangkan sama yang namanya nasi liwet saboboko alias satu bako. Aduh, auto nambah nasi terus ini mah. Foodies tuh, kalau di Sunda itu biasanya makannya sama nasi liwet nih. Mantuliti foodies nih, bertabur pete coba. Ya Allah, ini dilihatnya aja tuh kayak udah menarik dan harum sekali foodies. Namanya nasi liwet udah pasti bukan cuma sekedar beras yang dimasak begitu aja, tapi udah ada bumbu-bumbunya foodies yang masuk di dalam berasnya sebelum dimasak, kayak sereh, daun salam, bawang merah, dan lain-lainnya. Otomatis bikin si nasi ini jadi berubah warna, alias udah nggak putih lagi tuh foodies, tapi ini dijamin ngenah pisan, apalagi dimakannya bareng si burung dara. Ayo atuh gaskan kita icip ya, burung daranya dulu kali. Lebih gurih dari ayam. Sama bebek tuh hampir-hampir mirip, cuman dia kulitnya nggak tebel foodies, jadi nggak terlalu berminyak. Ini sama-sama unggas ya, jadi emang teksturnya tuh mirip sama ayam sama bebek. Ibarat kata kecil-kecil cabai rawit, ini si burung dara rasanya kurang lebih kayak gitu foodies. Meskipun kecil ukurannya, tapi rasanya juara. Nah, yang bikin penasaran nih setelah burung dara, nasi liwetnya ya. Dari aromanya aja udah manggil-manggil banget dari tadi. Kita icip originalnya dulu, skuy. Ini nggak usah pakai lauk juga udah enak foodies, apalagi lauknya tuh gurih. Burung dara, cocolin sama sambal hijau, waduh. Cilaka ini mah foodies, nasinya aja udah super lazis, bakalan kalap sih ini. Di dalam nasi liwetnya selain ada pete dan cabai yang bertabur di atasnya tadi, ada juga ikan teri Medan yang imut-imut bikin nasi liwet ini semakin endas. Foodies, sambal hijau di sini bukan sekedar sambal hijau biasa loh, ini benar-benar spesial. Mau tau rasanya? Sama foodies, spill atau aang buruan cus. Foodies, ini sambal hijaunya, rasa kencurnya nih kerasa banget foodies. Jadi dia itu kalau orang Sunda bilang sambal cikur ya. Sambal hijau isinya tomat hijau sama dia ada daun kemanginya, ada rasa kencurnya, terus diuleknya itu dia nggak sampai halus banget. Dan jadi tekstur dari tiap bumbunya itu masih ada. Setelah nasi liwet, burung dara juga sambal hijaunya foodies ada yang bikin salfok nih sedari perjumpaan pertama tadi. Apalagi kalau bukan tumis jantung pisangnya, takis lah. Gila banget ini. Gurih. Terus dia campur kecombrang foodies. Jadi kayak wanginya dapet, gurihnya dapet, terus jantung pisang itu kan sekarang jarang banget ya ada yang jual sayur jantung pisang ini. Ini kita kayak nostalgia lagi, emang bener-bener lagi ada di kampung. Enak banget nih. Lanjut, kita cobain si anduk alias babat foodies. Ini dijadiin sate loh di sini. Wah, ini mah welcoming banget nih buat para pecinta jeroan. Kik, merapat cus. Empuk. Biasanya babat itu kalau nggak bisa ngolah dia alot foodies. Tapi di sini nih babatnya empuk dan gurih karena udah diungkepnya lama. Nah, ini aku mau cobain makan sama jengkolita. Waduh, surga dunia banget ya. Ada pete, jengkol, burung dara, jeroan. Kita satuin semuanya nih foodies dalam satu suapan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Lazis foodies. Beneran gak salah pilih tempat ya. Semua kenikmatan dunia tumplek di sini kayaknya nih. Gila sih ini jengkolnya parah banget. Empuk. Terus dia nggak bau loh foodies. Dipedesin cabai merah gini, macam di balado. Terus dia ada
potongan-potongan daun jeruknya ini foodies yang bikin wangi, jadi sedap banget. Masih ada tumisan bunga pepaya foodies. Ini jarang banget loh ditemuin di warung-warung makan. Makanya pas ada langsung gak pakai lama, takis kuy. Beneran nggak pahit loh foodies. Aku pikir tuh bunga pepaya tuh kan pahit ya, karena dia emang rasa aslinya tuh pahit. Terus kalau nggak bisa ngolah, bakalan masakannya tuh pahit banget. Tapi ini bener-bener deh, ini kayak nggak pahit sama sekali gitu loh foodies. Ini jadi gurih terus renyah gitu foodies. Tuh. Tumisannya juara foodies, belum ada yang gagal satupun ya. Dimakan pakai nasi liwet, ya makin nikmatnya. Nah yang terakhir ada tumis kulit melinjo. Pasti pada penasaran kan rasanya kayak apa? Sama foodies, just kita icip ya. Jangan dibayangkan kalau kulit melinjo itu pahit foodies. Karena ini nggak pahit sama sekali. Terus kayak nggak kerasa kalau ini emang kulit foodies. Tapi rasanya nih kayak sayur apa gitu yang emang bener-bener gurih ya. Jadi dia tuh jadi gurih rasanya. Setelah dibumbuin terus dia ada terinya. Terinya ini bukan teri yang kecil-kecil ya. Terinya ini kayak gini nih, teri yang gede. Kayak ikan asin gini. Bener kan? Sampai tamat juga tuh semua tumisannya, emang gak ada duanya. Gak ada yang gagal, semuanya enak. Bahkan melinjo yang pahit aja kulitnya bisa seenak itu loh di sini. Wah, terlena sama tumis-tumisannya sampai lupa nih kalau tadi kita ambil lalapan banyak. Mumpung nasinya masih banyak, ya udah gaskan lagi ya. Kita makan pakai lalapan daun poh-pohan. Dia tuh rasanya kayak aromanya foodies, wangi foodies. Jadi krenyes-krenyes daunnya buat lalapan tuh dapet. Tapi bukan kayak daun selada gitu. Dia nggak terlalu berair, cuman aroma rasa bau-bau khas wangi. Dia tuh wangi ya. Wangi tapi masih bisa diterima buat lalapan gitu. Ini enak banget foodies. Emang ya foodies, kalau makanan Sunda udah pasti bestie banget sama yang namanya lalapan. Wajib hukumnya biar rasanya semakin nikmat, makanya ya pakai lalapan ini nih. Apalagi daun poh-pohan. Tapi poh yang ini bukan kerabat Tinky Winky ya. Foodies, kita makan dulu ya. Berhubung ini rasanya ngenah pisan, jadi makannya mesti khusyuk biar lebih nikmat gitu loh. Boleh loh warga Jakarta yang kangen banget sama masakan Sunda, bisa mampir cus langsung ke gerobak Sunda ini. Dijamin bakalan dimanjain deh tuh lidah dan perutnya foodies sampai puas. Pokoknya di sini makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Nambah lagi foodies.